Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Asgoro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Asgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Explore. Di konten Ramal Explore kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov. Kira-kira apa yang kita bahas tentang Rangga Azov? Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Asgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Rangga Azov. Jadi ada yang minta saya supaya membacakan ini sebenarnya banyak banget, tapi juga kemarin sempat kepikiran kira-kira mau dibahas atau enggak, tapi ternyata banyak banget yang meminta saya supaya membacanya dan juga membahasnya. Kira-kira gimana nih tentang kedekatan ataupun juga kemesraan yang katanya ini sudah sering banget terciduk, sering banget ini tuh sudah beberapa kali terjadi dan konon katanya sudah go publik katanya. Tapi kalau saya pribadi sepertinya masih di infotainment, masih belum muncul ya. Jadi kalau saya kan patokannya kalau di media cetak ataupun juga di media online yang memang terpercaya ini belum muncul ya, dan juga dari omongan ataupun juga dari orang yang bersangkutan itu belum ada klarifikasi ya, menurut saya ini belum go publik. Tapi ini menurut saya ya, dan konon katanya ini Rangga Azov sedang digosipkan kedekatannya ya, sudah sering terciduk katanya dengan sosok yang bernama Caitlyn ya. Ini saya masih belum terlalu paham siapa sosok yang satu ini, tapi konon katanya mereka sudah sering bersama dan indikasinya bahwa mereka sudah memiliki hubungan khusus. Tapi kira-kira benar atau tidak mereka sudah memiliki hubungan khusus, dan kira-kira bagaimana perasaan mereka, saya akan mencoba untuk membacakannya dengan media kartu tangan. Dan seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Di sini muncul kartu Ace of Cups. Terlihat ada sebuah tangan yang sedang memegang sebuah cups ataupun juga piala. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat sampai hari ini ya, saya membuat video ini, dan juga dari kartu yang keluar ini saya belum melihat adanya tanda-tanda yang memang hubungan yang sangat spesial ataupun juga sangat khusus, sangat intim ya. Jadi harus digarisbawahi ya, untuk hubungan yang sangat dekat, sangat intim, kemudian juga sudah sampai ke fase yang serius, saya lihat untuk saat ini masih belum terlihat. Kalau misalkan tentang kedekatan ini ya, saya lihat masih dalam batas-batas yang kalau di dunia entertain itu kadang hal seperti ini masih simpang siur, masih dalam tanda tanya. Karena apa? Karena kadang aja orang yang mengatakan bahwa oke, saya pacaran dengan ini, itu aja masih settingan. Itu masih settingan. Kadang dia udah mengatakan seperti itu aja, kadang settingan. Apalagi yang saat ini masih belum ada klarifikasi, kemudian juga masih belum ada kayak penjelasan yang benar-benar jelas gitu ya dari orang yang bersangkutan dan juga dari orang yang memang benar-benar terpercaya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini masih belum ada tanda-tanda, dan memang dari kartu yang ini masih seperti ada proses di dalamnya. Kalau misalkan ada yang bertanya kira-kira mereka masih bisa menjalin hubungan enggak, apakah memang saat ini hanya sebatas itu, menurut saya masih bisa ya, bisa untuk ke fase yang serius itu bisa, tapi untuk sampai ke sana memang membutuhkan proses, belum dalam waktu dekat ini. Jadi masih membutuhkan waktu, dan kita akan mencoba untuk melihat di kartu yang kedua apakah ada penjelasan lain ataupun juga ada tanda-tanda lain.
Di sini muncul kartu The Emperor. The Emperor ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Dan ada seorang raja yang duduk di singgasana. Dan untuk kartu yang kedua ini saya lihat Rangga Azov nantinya akan menjadi sorotan ya. Sangat banyak sorotan yang akan tertuju kepada Rangga Azov. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang Rangga Azov, selain kita ngomongin tentang karirnya yang sangat cemerlang, orangnya juga sangat rupawan, kemudian juga dia terlihat sangat berwibawa dan berkarisma, berkarakter yang sangat kuat. Kalau kita ngomongin dari kehidupan asmaranya, sudah berapa banyak wanita yang digosipkan, ingat ya, yang digosipkan, bukan yang didekati ya, yang digosipkan dengan Rangga Azov itu sudah sangat banyak. Bahkan ya kemarin itu di kolom komentar saya itu masih ada beberapa yang meminta saya supaya membahas tentang gosip katanya Rangga Azov dengan Cut Syifa. Padahal berita itu sudah cukup lama ya, bahkan setahun lebih itu sudah pernah saya bahas. Dan dulu itu juga beritanya hampir sama, bahwa katanya Rangga Azov dan Cut Syifa itu sudah tunangan atau lain sebagainya. Dan ternyata sampai sekarang kan memang belum ada tanda-tanda seperti itu. Bahkan saat ini mereka digosipkan dengan orang lain ya. Jadi beritanya dahulu itu bisa kita jadikan patokan bahwa katanya dekat, katanya tunangan dan lain sebagainya. Ternyata sampai detik ini belum terwujud, belum ada tanda-tanda yang jelas dari gosip-gosip yang memang sudah memakan waktu. Jadi untuk saat ini saya rasa sudah sudah ada cidukan-cidukan, kemudian juga sudah ada kedekatan antara Azov dengan Kathleen. Tapi ini masih dalam batas wajar di dunia entertain ya. Ini harus garis bawahi, wajar di dunia entertain. Karena kalau di dunia entertain itu masih ada banyak hal yang kita anggap itu ya kadang-kadang itu sesuatu yang terlihat, tapi itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu masih banyak. Karena apa? Karena kadang itu kedekatan seseorang itu juga ada maksud dan tujuannya, nggak cuma selalu tentang asmara, tapi juga kadang ada kayak strategi di dunia entertain tentang ketenaran dan lain sebagainya. Ya seperti yang saya bilang tadi, kadang orang yang sudah mengatakan, ini cuma contoh ya, ada artis ini mengatakan saya pacaran dengan artis ini, saya memiliki hubungan khusus dengan artis ini. Dan ternyata setelah mereka sudah selesai, itu sempat dikatakan bahwa ternyata dulu itu saya itu cuma sebatas gosip belaka, itu hanya untuk menaikkan popularitas. Itu ternyata katanya settingan, itu kan juga banyak. Jadi terlalu dini kalau misalkan kita menganggap mereka berdua itu sudah go publik atau bagaimana. Karena saya memiliki standarisasi ya, kalau misalkan go publik itu seperti apa. Bagi saya go publik itu ada klarifikasi ataupun juga pengucapan dan juga benar-benar penjelasan dari orang yang bersangkutan bahwa saya seperti ini, itu klarifikasi. Dan juga kalau misalkan baru sebatas cidukan, ya kalau cidukan itu di dunia entertain itu udah banyak banget, karena kedekatan mereka ataupun juga kebersamaan dengan artis ataupun juga orang lain itu kan kita masih belum tahu itu maksudnya gimana. Jadi masih terlalu dini kalau misalkan kita ngomongin tentang hubungan khusus antara Rangga Azov dan juga Kathleen. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedang dan ada seseorang yang posisinya sedang terikat. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat untuk Rangga Azov dan juga Kathleen, saya merasa bahwa mereka berdua memang sedang ada proses yang mungkin nantinya akan berujung kepada hubungan khusus. Itu bisa saja terjadi, tapi terlalu dini kalau misalkan kita mengatakan mereka saat ini sudah go publik ataupun juga bagaimana. Karena ya itu tadi patokan saya, untuk saya pribadi ya, kalau misalkan memang sudah ada klarifikasi itu baru bisa kita ketok palu. Sama kalau misalkan dulu saya mengatakan tentang
artis ini sama artis ini, tapi ternyata belum ada klarifikasi. Ada fans yang ngotot katanya mereka sebenarnya sudah pacaran, tapi kalau misalkan belum ada klarifikasi ya sama juga bohong. Kalau para penonton ataupun juga yang menonton video ini mengatakan bahwa Azov itu sudah memiliki hubungan dengan Caitlyn, ya silahkan saja, monggo-monggo saja, itu hak kalian. Tapi jangan sampai kemudian kalian itu ngotot bahwa sebenarnya mereka itu sudah gini, jangan ya, jangan seperti itu. Karena kalau misalkan itu dipublish, itu bisa saja menyebarkan berita bohong ya. Jadi jangan sampai ada penjelasan seperti itu, komen seperti itu, jangan. Menduga itu boleh, tapi kita jangan sampai menentukan posisi seseorang karena itu adalah dari pengamatan kita ataupun juga klarifikasi dari diri kita sendiri untuk orang lain. Jangan. Kalau yang saya sampaikan ini adalah sebatas prediksi. Kalau menurut pendapat saya seperti ini, dan ini kan juga untuk sharing. Kalau misalkan saya sendiri tidak pernah mengatakan mereka gini, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang saya lihat di sini, menurut pandangan saya, mereka saat ini masih berproses, masih harus melewati beberapa fase. Kalau misalkan ingin ke fase yang lebih serius, dan dari ketiga kartu ini ya, saya lihat saat ini masih dalam batas kewajaran. Kalau misalkan tentang cidukan itu belum bisa menjadikan patokan kalau misalkan belum ada klarifikasi. Jadi untuk Azov dan juga Caitlyn, menurut saya hubungan khusus untuk saat ini masih belum, tapi masih bisa berproses untuk ke fase sana, untuk ke fase hubungan yang serius ini masih bisa. Tapi kira-kira masih butuh waktu nggak? Menurut saya masih butuh waktu. Jadi kita lihat saja kedepannya akan seperti apa. Yang penting teman-teman itu kalau misalkan menduga silahkan, tapi kemudian jangan sampai memaksa orang untuk mempercayai bahwa ini adalah seperti ini. Kemudian kalian memberikan argumen ataupun komentar, Azov itu sama Caitlyn udah pacaran, mereka udah cidukan gini. Nah, yang menjalani saja belum ada klarifikasi kok kalian memberikan pendapat seperti itu, kan agak aneh ya, agak rancu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ya kita, porsi kita seperti apa, kita tentukan porsi kita segini, ya kita segini aja, jangan kemudian melebih-lebihkan. Jangan sampai ada yang dirugikan, itu jangan. Jadi kita harus lebih jeli lagi melihat berita, kita harus bisa lebih jeli lagi untuk menangkap informasi yang kita lihat. Jadi saran saya ya, kalian tonton saja, kalian tunggu saja berita selanjutnya. Kalau misalkan ada klarifikasi dari orang yang bersangkutan, itu barulah ketok palu. Siapapun yang jadian, siapapun dengan siapa, itu adalah hak mereka. Kita boleh mendoakan, kita boleh mendukung, tapi tidak boleh memaksakan kehendak kita antara siapa sama siapa. Kalau misalkan Rangga Azov memang berjodoh dengan Caitlyn, ya kenapa tidak? Kalau misalkan Rangga Azov tidak berjodoh dengan Caitlyn, ya itu sudah kehendak Tuhan ya, dan juga itu memang keputusan mereka. Jadi apapun keputusan mereka, kita dukung dan kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua, dan untuk request yang lainnya silakan kalian tulis di kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berbicara dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adi Teh Guru undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.